warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di sini, Ibu Sulis Destiawati. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi bab 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Tetap semangat ya anak-anak. Tujuan dari mempelajari materi tentang demokrasi adalah agar peserta didik dapat 1. Menjelaskan makna demokrasi, 2. Menjelaskan prinsip-prinsip tentang demokrasi Pancasila, 3. Menguraikan macam-macam demokrasi, 4. Dapat menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa, 5. Menyaji hasil analisis tentang penerapan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Berikut ini adalah hakikat dari demokrasi Pancasila. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos atau kratein. Demos adalah rakyat, kratos adalah pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan demokrasi Pancasila adalah suatu sistem pemerintahan yang pelaksanaannya berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Berikut ini adalah contoh penerapan dari demokrasi di Indonesia. 1. Adanya pemilu. 2. Musyawarah atau rapat keluarga. 3. Musyawarah penentuan ketua kelas. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Diskusi kelompok. 6. Rapat anggota DPR atau MPR, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Macam-macam demokrasi. 1. Berdasarkan hubungan antar perlengkapan negara, demokrasi ada 3, yaitu 1. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. 2. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. 2. Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi ada 3, yaitu 1. Demokrasi liberal, 2. Demokrasi rakyat, 3. Demokrasi Pancasila. 3. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi ada 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Menjamin tegaknya keadilan. 2. Menyelesaikan perselisihan secara damai. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara damai. 4. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. 5. Mengakui adanya keanekaragaman. 6. Menghindari adanya kekerasan. 7. Berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, dan masih banyak lagi prinsip-prinsip yang lainnya.
Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. 1. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 1949. 2. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai dengan 1959. 3. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai dengan 1965. 4. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai dengan 1998. 5. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Kesimpulan materi demokrasi kali ini adalah bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada hakikatnya, suatu negara bisa disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahannya rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan rakyat bisa hidup secara layak, adil, makmur, dan sejahtera. Nah, sekarang tugas dari Ibu, silahkan kalian merangkum materi tentang demokrasi. Setelah itu, kalian coba untuk menganalisis penerapan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Contohnya pada periode pertama, presidennya siapa, undang-undang yang dipakai apa, dan sistem pemerintahan yang dipakainya apa. Selamat mengerjakan. Semoga materi yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.